Halaman 130 lah nya. Saya can maf'ul mutlak janten 2. Baik, kita mulai ya. Sudah jam 1. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ikhwan akhwat yang Allah muliakan, hari ini kita akan membahas tentang dua maf'ul. Satu maf'ul fih yang dibahas kemarin, hanya ada gangguan teknis. Yang kedua maf'ul mutlak. Jadi kita bahas dua poin ini. Baik, kita lihat halaman 130. Al-maf'ul fih. Ya, kita ulang dulu ya. Maf'ul fih dalam kurung zorfuz zaman wa zorful makan. Dzorob zaman dan dzorob makan. Dzorob itu apa? Keterangan ya. Keterangan zaman waktu, makan tempat. Jadi kalau membahas tentang keterangan waktu atau keterangan tempat, ini pastikan dia maf'ul fih. Pastikan dia maf'ul fih. Tapi mansub, ingat ya. Mansub. Maka maf'ul fih inilah yang dimaksud dengan dzorob. Jadi maf'ul fih ini yang dimaksud dengan dzorob. Ya. Maka di bawah dijelaskan yang dimaksud maf'ul fih atau dzorob itu adalah isim yang menunjukkan keterangan waktu. Berarti dzorob apa? Zaman. Atau keterangan tempat. Berarti dzorob makan. Waktu atau tempat terjadinya sesuatu. Nah ya, itu penting. Contohnya lihat ada 4 contoh. Zahabtu yaumal ahadi. Ada kata yauma. Yauma itu kan keterangan waktu. Saya pergi hari Ahad. Nah, saya pergi hari Ahad pada hari Ahad. Pada itu kan dalam bahasa Arabnya fi. Maka tidak aneh yang ini sering disebut maf'ul fih. Kenapa disebut maf'ul fih? Karena fi ya, fi itu pada. Jadi seolah-olah ada kata fi sebelum yaum. Zahabtu fi yaumil ahad. Saya pergi pada hari Ahad. Nah gitu, maka disebut maf'ul fih itu di situ. Kenapa disebut maf'ul fih? Karena ini alasannya ada fi. Tapi fi-nya hilang, maka muncullah mansub. Zahabtu yauma. Ya, zahabtu yauma. Asalnya fi yaumi. Zahabtu yauma. Saya pergi hari Ahad. Pada hari Ahad. Nah, jadi itu ya. Harus paham itu. Nah, jadi kalau melihat keterangan waktu, baik hari dan sebagainya, atau keterangan tempat, pastikan dia maf'ul fi. Pastikan ya. Tapi sekali lagi mansub. Kalau yaumu, misalkan yaumul jumu'ati yaumun mubarakun. Nah itu bukan maf'ul fi, itu makan marfu itu mah. Kalau yang dimaksud keterangan waktu di sini yang mansub, yauma atau yauman. Bisa ya. Contoh kedua. Kita baca bareng-bareng ya. Yang pertama dulu, saya dulu. Zahabtu yaumal ahadi. Sumtu yaumal itsnaini. Mana maf'ul fihnya? Yauma. Qumtu amamal ustazi. Mana maf'ul fihnya? Amama. Artinya amama di depan. Namal kalbu khulfal babi.
Mana maf'ul fihnya? Khalfa. Khalfa artinya di belakang. Berarti zorob zaman, zorob makan. Zorob makan. Dua contoh pertama zorob zaman. Dua contoh terakhir zorob. Nah itu. Ya, jadi seperti itu. Dan itu mansub. Ya, mansubkan. Yauma amama khalfa. Nah, perhatikan setelah zorob ini di depannya ada isim, ya. Maka di depan zorob ini ketika ada isim, maka isimnya majrurkan. Masih ingat kenapa majrur? Majrurun bi ada huruf jar gitu. Ya, majrurun bil idofah. Tulis majrurun bil idofah. Majrurnya dengan idofah, ya. Maksud idofah teh dia jadi mudhof ilaih, karena mudhof ilaih wajib jar. Mudhof ilaih wajib jar. Yauma, yaumal ahadi, yaumal itsnaini, yaum amamal ustadzi khalfal babi. Nah, itu semuanya majrur. Majrurnya bil idofah. Idofah itu kan mudhof dan mudhof ilaih. Isim pertama namanya mudhof, isim kedua namanya mudhof ilaih. Maka mudhof ilaih inilah yang nanti mudhof ilaihnya wajib jar. Nah, itu tambahan, ya, tambahan. Nah, kemudian di bawahnya ada keterangan lafadz yauma, kemudian amama dan khalfa. Itu keterangan waktu atau keterangan tempat terjadinya suatu perbuatan. Maka setiap zorob zaman atau zorob makan, zorob zaman mesti dibaca dengan mansub. Nah, kata Ustadz yang begitu, mesti dia dari ini ciri tanda mesti dibaca mansub. Kalau tidak mansub bukan maf'ul fi. Ayu yaumin hadza. Sekarang hari apa? Yaumus sabti. Tuh kan? Hari Sabtu itu bukan maf'ul fi, bukan. Karena ciri maf'ul fi itu mesti mansub. Dia mansub. Nah, supaya lebih mudah, apakah ini maf'ul fi bukan? Hafalkan yang ini yang kemarin kita bahas ini. Ya, keterangan waktu. Ya, 1, 2, 3, 4. Ini kan sudah hafal, ya. Pagi hari, siang, sore, malam. Nah, gitu. Ulang. Pagi. Tanwinkan. Pagi. Siang, sore, malam. Nah, kalau menemukan ini sobahan, naharon, masaan, lailan, pastikan dia maf'ul fi karena zorob. Karena zorob, keterangan. Ini zorob apa yang ini? Zorob zaman. Apalagi waktu ini? Selain 4 ini apa? Selain yang 4, pagi, siang, sore, malam, duha. Duha bagaimana? Duhan. Itu mah isim maksur kan? Duhan. Janari, janari. Apa janari bahasa Arabnya? Sulusal lail, sepertiga malam, atau saharon. Saharon itu sahur, waktu sahur. Zamannya ashar. Ashar. Baik, itu yang waktu. Sekarang hitungan hari sampai abad. Harian, pekan, bulan, tahun, atau aman, sanatan atau aman. Abad, selamanya abadan. Jadi abadan itu bukan artinya abad, bukan.
Abad itu bahasa Arabnya kornun gitu. Tapi dikornankan biar paham, dimansubkan gitu. Abad, kornun itu. Kornun itu bisa dua arti. Satu abad, satu tanduk. Tanduk domba itu namanya kornun. Dua tanduk kornani atau kornaini. Orang yang punya tanduk Zulqarnain. Zulkarnain kan? Zulkarnain dari kornun yang ini. Jadi kornun itu bisa diartikan 100 tahun, abad, atau bisa diartikan tanduk. Atau bisa kita artikan kurun. Kurun itu kan hitungan waktu, kurun waktu. Kurun ya. Kurun itu jama dari karn. Karnun itu jamannya kurun. Diulang, hari, pekan, bulan, tahun, atau abad selamanya. Nah, kalau menemukan abada itu maf'ul, tuh jadi tinggal apalkan iya we gitu nya. Apalkan iya ya paksakan. Khalidina fiha abada mansub. Kenapa mansub? Maf'ul fi. Darastul lughatal arabiyah syahron. Syahron. Saya belajar bahasa Arab 1 bulan. Syahron sebagai maf'ul fi. Alasannya adalah zorob. Keterangan zorob. Kam labista dalam Quran ada ya? Yang Yang ditidurkan 100 tahun, dihidupkan kembali, langsung ditanya, kam labista, berapa lama Anda tinggal di sini, tidur? Maka dia mengatakan, labistu yauman. Berarti yauman sebagai apa? Maf'ul fi. Labistu yauman au ba'do yaumin. Ba'do yaumin jadi apa? Maktub. Maktub ya. Karena ada au. Au itu huruf atop. Masih ingat huruf atop ada berapa? 9. Wa, fa, summa, au. Oh ada au kan? Am, bal, la, lakin, hatta. 9. Apalkan ya namanya. Apalkan ya. Diulang. Wa, fa, summa, au, am, bal, la, lakin, hatta. Kam labista, labistu yauman au ba'do yaum. Kalau tidak au mah ya nanti bisa kita jadikan maf'ul fih kembali. Karena ada au jadi maktub namanya. Maktub. Pasangan maktub apa? Maktub alaih. Maktub alaihnya itu yauman. Yauman dia sebagai maf'ul fih ya. Kalau ada sanah gitu ya. Itu jadi itu dinisbahkan ke angka juga boleh. Alfa sanatin boleh 1000 tahun asal mansub saja. Maka bisa masuk ke sana ya. Atau nanti ke tamyiz juga bisa. Kemudian teruskan, ikuti saya, hinan, ahyanan, tarotan. Nah, 3 ini artinya sama ya. Terkadang atau kadang-kadang. Hinan, ahyanan, tarotan. Itu kadang-kadang. Hafalkan saja ini ya. Teruskan, sabikon. Lawan sabikon apa? Paling bawah. Paling bawah, paling bawah. Paling bawah pisan. Qodiman. Apa? Bukan lawan. Pasangan. Pasangan sabikon, qodiman. Ada 2 ya. Sabikon yang lalu, qodiman pun yang lalu. Kita ulang. Sabikon. Sa'atan. Al-ana. Nah ini al-ana itu sekarang. Barusan apa? Tulis pinggirnya.
Apa barusan? Cikeneh. Anifan. Itu sama ya. Tambahkan. Anifan. Cikeneh. Anifan. Kapan makan anifan? Gitu. Baru saja. Berarti harus ditanwin ya. Karena ingin jadi maf'ul fi. Kapan kita belajar? Al-an. Sekarang. Sudah belajar bahasa Arab? Sudah. Kapan? Amsi. Amsi artinya apa? Kemarin. Jadi kan kudu dihafalkan ya mah. Tapi amsi itu dia tidak amsan tidak ya. Ada kata-kata zorob yang dia mabni, tidak berubah. Contohnya amsi. Amsi ya. Di bawah ada. Kita ulang. Sabikon. Sa'atan. Al-ana. Kalau ada dalam Quran al-ana, dia maf'ul fi. Maf'ul fi dia. Al-ana. Boleh di depan, boleh disimpan di depan. Nastamir. Qabla. Ba'da. Amsi. Godan. Anifan. Ya. Nah itu tengah warta sana. Padahal kemarin ini ya. Coret lagi anifan yang tadi. Ulangi. Amsi. Godan. Anifan. Qadiman. Besok apa? Godan. Kemarin. Sekarang. Baru saja. Setelah besok. Berarti lusa. Ba'dal godi. Ba'dal godi. Ba'dal god dibacanya ya. Ba'dal god. Kapan mau berangkat ke umroh? Ba'dal god insyaallah. Berarti lusa gitu. Kalau besok godan. Ya ayyuhalladzina amanut taqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat li ghadin. Untuk esok. Itu keterangan waktu. Halaman berikut keterangan tempat. Keterangan tempat beda dengan yang tadi. Kalau tadi waktu ya dari mulai sekarang sampai itulah yang tadi dibaca. Sekarang keterangan tempat namanya zorof apa? Nah, zorful makan ini namanya asma'ud jihad. Nama-nama arah, hafalkan. Asma'ud jihad. Jihad arah. Nama-nama asma'ul jihad. Jihad itu arah. Berarti kalau arah itu kan yang begini. Di depan, di belakang. Bahkan arah mata angin masuk juga ke sini. Tapi mansub ya. Jihad. Asma'ul jihad. Nama-nama arah itu. Baik, di depan, di belakang, waro'a atau kholfa. Tulis di pinggir waro'a itu kholfa. Tambahan ini kholfa. Sama artinya. Dan dia mansub ya. Dia mansub. Tapi bedanya dengan yang tadi apa? Tadi mah tanwin. Tanwin fathah. Kalau yang ini fathah. Diulang. Di depan, di belakang, atau di atas, di bawah, sebelah kanan, sebelah kiri, di antara, sekitar, di sisi, atau ada dua ya, inda dengan izaa. Yamin shimal itu ada di hadis ini yang 7 orang dapat naungan
Allah. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Di antaranya adalah rajulun tasaddaqa bisadaqatin hatta la ta'lama shimaluhu, sehingga tidak mengetahui tangan shimal itu apa? Tangan kirinya, ma tunfiku yaminuhu, apa yang diinfakkan oleh tangan kanan. Itu yamin dan shimal. Atau dalam Quran ada lagi ashabul yamin dan ashabu shimal. Ma ashabul yamin, berarti yamin sebelah kanan, shimal. Nah, itu hafalkan ya. Sebelah kanan, yamina sebelah kanan, shimala dimansubkan, ingat dimansubkan, biar nanti tahu ini adalah maf'ul fi, ya. Kita ulang. Di kanan yamina, di kiri, di antara, di sekitar, di sisi, di atau izaa, inda atau izaa, di sisi. Nah, nanti kalau di depan huruf di depan isim ini, ingat selalu di depan isim ini ada isim, maka wajib majrur. Sama dengan yang tadi ya. Sama dengan tadi. Misal di depan tadi apa? Di depan masjid. Wajib majrur. Amama, di belakang mobil. Wara'a, di bawah HP. Di bawah nah heula we atuh. Tahtal, lamun teu apal HPI. HPI, jawal, HP itu, jawal. HP itu jawal. Nanti ikhwan akhwat yang ada waktu ya, bisa gabung, ada kajian percakapan Ustadz Bambang tiap Ahad jam 8 malam tuh. Iwan bisa masuk gabung, tapi Zoom ya, online. Nah itu percakapan itu akan dimutikan. Kalau kita bukan percakapan, kita gramatika, grammar kalau kita ya. Kalau percakapan nanti kitabnya Durusulullah. Nah Ikhwan Awad bisa ikut gabung nanti ke Kang Dapik ya, minta untuk daftar gitu. Minta untuk daftar, nanti bisa gabung setiap Ahad jam 8 malam gitu. Itu online. Jadi satu sisi kita belajar itu, sisi yang lain belajar yang ini nanti akan masuk. Karena belajar yang itu dasar, paling menghafal kosakata. Ahad malam bisa kalau yang online kan bisa sambil apa? Rebahan. Bisa sambil rebahan, yang online lebih enak. Kalau sekarang kan tidak mungkin rebahannya. Ya? Tidak mungkin rebahan, maka kalau ada waktu ya, kalau ada waktu silahkan minta ke Kang Dafik untuk daftar. Itu baru kemarin itu saya perhatikan baru pendahuluan. Nah, mulainya Ahad sekarang. Itu di online. 3 bulan kalau tidak salah. Bukunya sudah disiapkan, tinggal nanti disimak. Kalaupun tidak bisa hadir kan ada rekaman yang itu. Rekaman nanti bisa menyimak gitu. Ya, itu tambahan. Jadi teringat karena seperti jawal dan sebagainya nanti di hafalan-hafalan itu. Baik, kita kembali ke sini. Diulang lagi, di depan masjid. Di depan di belakang mobil. Di atas langit. Di bawah bumi. Pakai alif lam, semuanya pakai alif lam. Di bawah bumi. Sebelah kanan guru.
sebelah kiri murid. Shimalat tilmid. Di antara apa ya? Di antara di antara apa biasanya? Bismillah. Di antara gunung. Bainal jabali. Baknya pendek. Kalau panjang itu jibal. Kalau satu gunung jabal. Kalau banyak gunung jibal. Beda ya. Ini gunung satu. Ya, di antara gunung. Di antara dua gunung. Bainal jabalaini. Kan dimajrurkan. Sekitar Ka'bah. Haulal Ka'bati. Di sisi Allah. Di sisi sekolah. Iza'al. Nah, jadi semuanya majrurkan. Ada yang tahu kenapa dia majrur? Majrur mah tilu lah kemungkinan. Majrurun bi apa gitu? Majrurun bil idhofah. Berarti sebagai mudhof ilaih. Alhamdulillah. Yang di bawah tidak saya baca ya. Ya, langsung ke halaman 134. Sebelumnya, silakan tanyakan. Ini ada PR ya? Sudah. Udah di-share? Oh, di grup. Nah, hilap kia. Ya, kalau di depannya, di depan zorob itu ada isim, maka wajib jar ya. Mau zorob zaman, mau zorob makan. Karena dia majrurun bil idofah. Dia majrur karena mudhof ilaih. Berarti fungsi zorob sama dengan fungsi huruf jar ya. Huruf jar bisa menjarkan isim di depannya. Zorob pun sama, bisa menjarkan isim di depannya. Hanya jawaban beda. Kalau huruf jar menjarkan isim majrurun bi harfil jar. Kalau zorob menjarkan isim di depannya menjadi majrurun bil idofah. Itu saja. Tapi tetap dua-duanya membuat jar. Ya seperti inda. Inna dina indallahi. Itu kan. Indallahi. Jadi majrur. Ya kalau tidak ada halaman 134 maf'ul mutlak. Nah sedikit saya jelaskan. Kalau yang lain kan ada tambahan maf'ul. Yang pertama maf'ul bih. Kedua maf'ul fih. Ketiga maf'ul li'ajli. Kelima, langsung kelima. Maf'ul ma'ah. Ada tambahan. Bih. Fih. Li'ajli. Ma'ah. Kan itu ada tambahannya. Kalau yang ini maf'ulnya mutlak. Apa yang dimaksud dan mutlak? Teu aya tambahan. Maf'ul itu sudah habis oleh yang 4 tadi. Maf'ul bih objek. Maf'ul fih keterangan waktu atau keterangan tempat. Maf'ul li ajli pekerjaan hati. Pekerjaan hati. Maf'ul ma'ah nanti. Nah, karena ini tidak ada yang tambahan tadi, terus saya maf'ul mutlak. Tapi ini paling gampang yang ini. Gampangnya di mana? Nanti hafalan kita yang ini adalah tasrif ketiga dalam tasrif usul. Namanya apa? Masdar. Jadi kalau hafal masdar, itu teh ada kemungkinan maf'ul mutlak. Oh iya mah maf'ul mutlak. Cirinya apa? Masdar ini diambil dari fiil yang di situ. Saya berikan contoh. Dorobtu apa artinya? Saya memukul.
Dorobtu kalban. Saya memukul anjing. Dorban. Sebagai apa dorban? Nah, berarti masuk ke sini maf'ul mutlak. Jadi maf'ul mutlak mah si masdar ini disimpan setelah fi'il itu. Jadi hafalan masdar itu. Contohnya makan apa? Akala. Masdarnya aklan. Saya akal tu aklan. Ada maf'ul mutlak. Nah, mana maf'ul mutlaknya? Aklan. Karena aklan ini masdar dari akala. Minum apa? Syariba. Syariba yashrabu syurban. Saya minum. Syaribtu syurban. Berarti syurban itu maf'ul mutlak. Dorobtu dorban. Kita pakai itu semuanya ya. Dorobtu, jalastu, bukan. Jalastu, julusan. Jalastu, julusan. Duduk yang lain selain jalas apa? Qa'ada. Qa'adtu, qu'udan. Qu'udan. Dan lain sebagainya. Lihat ke sini, langsung ke sini lihat. Latihan langsung ke sini. Maf'ul mutlak teh gitu. Teorinya gampang. Yang bab 1 ya, fa'ala yaf'ulu. Halaman 96. Gunakan domir ana lah, gampang ya. Dorobtu sama semuanya pakai fi'il madi yang domir ana biar gampang. Kalau ada masdar diambil dari fi'il tersebut, maka itu maf'ul mutlak. Memang gitu ya maf'ul mutlak. Ada 96? Ada tulisan rozako. Oh nanti polanya apa wazannya di atas baca? Berarti rozako yarzuku. Paham ya? Rozako yarzuku rizkon. Kafaro yakfuru kufron, kataba yaktubu kitaban. Saya hilangkan yang fi'il mudorinya, fokus di fi'il madi domir ana. Rozaktu misalnya, rozaktu rizkon. Paham ya? Rozaktu rizkon. Itu satu jumlah. Satu jumlah. Rozaktu rizkon. Allah memberi atau aku memberi rizki, betul-betul rizki. Kafartu kufron. Diulang. Ikuti saya. Rozaktu rizkon. Kafartu kufron. Teruskan. Terus. Terus. Sakatu jadinya. Diulang. Sukutan jadi apa? Maf'ul mutlak, bukan maf'ul bih. Cirinya apa? Masdar dari fi'il itu. Cirinya gitu. Terus. Fasadtu fasadan. Terus. 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 Khaladtu khuludan. Terus. 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 Satu lagi. Nah, kalau ada model begitu di Quran, di hadis, oh ini masdar dari fi'il yang sedang dibaca, itu teh pasti maf'ul. Oh kan gampang. Akal tu aklan. Nah, berarti aklan itu kan masdar dari akala. Syarib tu syurban. Syurban masdar dari syariba. Qara tu apa? Masdarnya qara'a. Qira'atan, Qur'anan boleh? Qara tu qira'atan. Qara tu Qur'anan.
Ya itu ya. Itu maf'ul mutlak. Lihat di sini maf'ul mutlak, oh langsung fungsi nih ya. Tidak pakai maknanya apa. Maf'ul mutlak adalah isim yang berfungsi satu, penguat perbuatan, litakhidihi, tulis di pinggirnya. Penguat suatu perbuatan, litakhidihi. Li untuk takkid, menguatkan. Jadi litakhidihi. Satu litakhid. Takkidnya taukid ya. Di pinggirnya. Litakhidihi. Fungsi maf'ul mutlak. Fungsi maf'ul mutlak ada 3 di situ ya. Fungsinya, kegunaannya. Satu sebagai penguat. Berarti kalau dorong tuh dorban. Artinya apa? Benar-benar. Jadi kalau ada kata begini, dorong tuh dorban. Ini litakhidihi, taukid. Ini bukan maf'ul bih. Ini justru maf'ul mutlak. Dan sebagai penguat litakhidihi. Dorong tu dorban. Saya memukul, saya dorong tuhu misal. Saya memukul dia, betul-betul memukul. Karena fungsi maf'ul mutlak satu apa? Litakhidihi, sebagai penguat. Penguat. Nanti contohnya ada. Yang kedua di situ apa? Bilangan adat, lim adadihi, sebagai menjelaskan bilangan. Maksudnya bilangan berapa? Kalau memukul berapa kali? Kalau makan berapa kali? Kalau minum berapa tegukan? Nah, itu gunakan maf'ul mutlak. Nanti ada contoh. Namanya li adadihi. Adad itu bilangan. Jadi bisa fungsinya li takkid atau li adad, untuk menghitung, li adad. Terakhir menjelaskan macam atau jenis. Macam bahasa Arabnya nau, li nau'ihi. Tulis di pinggirnya, li nau'ihi. Di pinggirnya tulis ya. Nanti biasanya ini apa maksudnya? Li takhidihi. Ini apa maksudnya? Li adadihi atau adad bisa. Ini apa? Nau, menjelaskan jenis. Saya duduk, duduknya raja. Nah, berarti itu teh maf'ul mutlak. Nanti ada contoh semuanya. Baik, kita coba yang pertama, lihat di sini. Contoh sebagai penguat. Apa bahasa Arabnya tadi? Kalau menjelaskan bilangan? Kalau menjelaskan jenis macam? Li nau'ihi. Nau' itu jenis. Contoh sebagai penguat li takhidihi. Kita baca bareng-bareng. Nazartu nazron. Dorobtuhu dorban. Akaltu aklan. Lihat terjemahnya. Nazartu nazron. Saya melihatnya, betul-betul melihat, benar-benar melihat. Ini untuk penguat, takkid namanya. Atau taukid boleh. Jadi kalau kita ingin menguatkan pembicaraan, nah gunakan ini saja. Abdi tos tuang, leres. Dah gunakan iya. Apa tuh bahasa Arabnya? Akal tuh aklan. Leresnya kan penguat. Leres abdi tos tuang. Atasnya kan fi'il amr, fi'il madi kan. Akal tuh aklan. Kalau hanya akal tuh si pendengar bakal mikir, betulkah? Tapi kalau saya mengungkapkan akal tuh aklan,
Saya makan, betul-betul makan. Oh, udah berarti. Tong disuguhan kayak gitu ya. Tong disuguhan. Kalau belum paling tambahkan ma ya. Ma akal tu aklan. Saya benar-benar belum makan. Yang kedua, dorob tuhu, saya memukul dia, di depan ada dorban. Nah, makanya kan dorban sebagai maf'ul bih, maf'ul fi, maf'ul li ajli, maf'ul mutlak, maf'ul ma'ah. Apa cirinya maf'ul mutlak? Masdar dari fi'il itu. Paham ya? Di ayat Quran. Wa kallamallahu Musa takliman. Quran. Kalau dalam Quran ada ayat yang barusan. Di sini ada masdar. Wa kallama. Mana fi'ilnya? Kallama. Mana fa'ilnya? Mana maf'ul bihnya? Musa. Ada tambahan kallama. Kallama. Oh, belum masuk ya tasrif. Kallama yukallimu. Diulang. Ini wazan fa'ala ya. Fa'ala. Ini sulasi mazid. Fa'ala. Yufa'ilu. Taf. Nah ini taf. Ini sudah ada rumus. Baca. Fa'ala. Bukan fa'ala. Tahan. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Ganti. Kallama. Ayat itu menurut siapa begini? Takliman. Nah, takliman. Ini masdar dari kallama, dari fiilnya. Berarti ini sebagai maf'ul mutlak. Jadi maf'ul mutlak. Jadi gampangnya maf'ul mutlak itu masdar diambil dari fiil tersebut. Ini berarti fungsinya li takidihi, li adadihi, li nau'ihi. Takkid. Berarti artikan dan Allah berbicara kepada Musa, betul-betul benar-benar berbicara. Yang orang ahli bahasa akan merasa yakin itu bahwa Nabi Musa betul diajak bicara oleh Allah. Mana yakinnya? Ada kata takliman. Surah non itu? An-Nisa. Nah, surah An-Nisa. Wa kallamallahu Musa takliman. Nah, takliman itu dari kallama. Tapi ini kita baru sulasi mujarrad ya. Mazid kan belum lah. Sebentar lagi mazid. Baik, kita teruskan. Akal tu, saya makan. Saya lewat dulu yang ini. Akal tu khubzan. Khubzan artinya apa? Khubzan. Roti. Akal tu khubzan. Khubzan sebagai apa? Maf'ul bih. Maf'ul mutlak mual mungkin. Apakah khubzan itu masdar dari akal? Tuh kan sanes ya. Khubzan itu yang penderita itu maf'ul bih. Sekarang saya tambahkan akal tu khubzan, langsung ke sini aklan. Khubzan sebagai maf'ul bih, aklan sebagai sebagai maf'ul. Saya tambahkan lagi akal tu khubzan aklan yaumal ahadi. Khubzan sebagai maf'ul bih, aklan sebagai yauma maf'ul fi. Baca naon deui?
Nah, liajli saya tambahkan. Akal tu khubzan aklan yaumal ahadi ju'an. Ju'an artinya apa? Lapar. Ju'an. Sebagai apa ju'an? Maf'ul li ajli. Jadi bukan makan lapar, makan karena itu kan pekerjaan hati. Nah, maka itu masing-masing beda ya. Kembali ke sini, jadi contoh sebagai penguat kita baca bareng-bareng. Nazartu nazron, dorobtu dorban, akaltu aklan. Nazron sebagai mutlak. Apa alasannya? Masdar dari fi'il. Dorobtuhu dorban. Mana dorban sebagai? Kenapa maf'ul mutlak? Masdar dari fi'ilnya. Akaltu aklan. Aklan sebagai? Kenapa maf'ul mutlak? Masdar dari. Nah gitu. Langsung ke nomor 3 dulu. Jangan dibawa. Berarti halaman berikut. Contoh sebagai penjelas macam. Apa bahasa Arabnya penjelas macam? Linau ihi. Jadi menjelaskan jenis. Nau. Kita baca bareng-bareng. Dorobtu dorban syadidan. Nazartu nazron tawilan. Akaltu aklan kathiran. Berarti ada tidak beda dengan yang tadi? Bedanya di mana? Ada tambahan sebagai naat. Ingat naat man'ut ya. Syadidan kan naat dari dorban. Tawilan juga naat dari nazron. Kathiran naat dari aklan. Nah yang begini bukan litakid, bukan penguat, tapi linau'ihi, jenisnya. Dorobtu dorban, itu betul penguat. Tapi kalau ada tambahan di depannya, dorobtu dorban syadidan, oh ini nau, jenis. Ingin menjelaskan jenis. Bagaimana jenis pukulannya? Syadidan. Nah ini nomor 3. Saya memukul dengan pukulan yang keras. Bukan lagi betul-betul memukul. Tapi ingin menjelaskan jenis pukulan. Apakah syadidan atau apa lemah itu. Darabtu dorban syadidan. Nah, ini tetap maf'ul mutlak tapi berfungsi sebagai penjelas jenis. Nau namanya. Akala juga sama. Akaltu aklan kathiran. Kalau tidak ada kathiran, akaltu aklan apa artinya? Saya makan betul-betul makan. Tapi kalau ada naat di depannya, akaltu aklan kathiran. Jadi apa terjemahnya? Nah, saya makan dengan cara makan yang banyak. Berarti litakid linau. Linau jenisnya. Akaltu aklan kathiran atau akaltu aklan qalilan, terserah ya. Itu berarti nau. Ciri khas nau itu di depannya ada naat gitu ya. Melihat, nazartu nazron, itu takid. Tapi kalau ditambahan tawilan, nazartu nazron tawilan, tetap maf'ul mutlaknya tetap nazronnya. Kalau tawilan syadidan kathiran itu sebagai naat itu mah. Nazartu nazron tawilan apa artinya? Saya melihat dengan melihat yang lama sekali, berarti henteu ngicep gitu. Ya, nazartu nazron tawilan. Ah, ini mah nau ya mah, bukan takkid, tapi nau, ya, jenis.
Yang ketiga, berarti ke bawah, mundur lagi. Sebagai penjelas bilangan. Nah, kalau penjelas bilangan, lihat ditambah tak marbutoh dari fa'lan jadi fa'latan. Ini yang paling gampang. Saya memukul, darabtu. Nah, karena ini penjelas bilangan, adat ya, adat bilang itu satu kali. Nah, satu kali itu bukan dorban, tapi dorbatan. Satu kali pukulan. Nah, yang ini kalau ini kan taukid. Ini kalau ingin jadi adat, jangan dorban, tambah tamar butuh dorbatan. Wazannya itu fa'latan. Semuanya begini, fa'latan, dorbatan. Tak ini menunjukkan satu kali. Dorbatan, dorob tu dorbatan. Saya memukul, satu kali pukul. Saya makan, sekali makan. Tarjim. Saya melihat, sekali lihat. Nadhartu. Saya menulis, sekali nulis. Katabtu khatbatan. Saya membaca, satu kali baca. Qur'atan. Itu li takkid, li nau, li adad. Li adad. Nah, itu fungsi maf'ul mutlak. Jadi tiga ya. Satu li takkidihi, kedua li nau'ihi, ketiga li adadihi. Takkid, nau, adad. Fungsinya. Yang ayat tadi wa kallamallahu Musa taklima itu li apa? Takkid. Contoh yang lain ada tidak dalam Quran? Wa ta'kulunat turasa aklal lamma. Bayangkan, kebayang tuh? Wa ta'kuluna, dan kalian makan at-turasa, warisan. Kalian makan waris. Aya nu kitu teh? Seueur. Banyak orang-orang yang berani makan harta waris. Itu kan di ayat itu. Wa ta'kuluna turasa, dan kalian makan harta waris itu. Terus kan apa? Aklan lama. Bayangkan, aklan laman. Itu aslinya. Aklan laman. Li takkid, li adad, li nau. Aklan laman. Kan aklannya dia sebagai maf'ul mutlak. Kan ayatnya watakuluna turasa, watakuluna turasa, dan kalian memakan harta waris aklan. Berarti ini sebagai maf'ul mutlak karena masdar dari
dan kalian makan harta waris sangat rakus gitu ya lah. Sahur sahaya. Allah. Berarti banyak di antara manusia kita lah makan harta yatim. Bukan harta yatim, harta waris. Tapi harta waris juga bisa saja harta anak yatim dimakan. Biasanya dimakan itu oleh uaknanya. Oleh uakna biasanya ya. Uakna bapaknya meninggal, harta waris ke anak laki-laki yang kecil ini dan banyak. Maka biasanya ku uakna kan ku abdi ya. Nah, itu teh watak kuluna turos. Insyaallah besok ya kita kaji faraid satu hari, satu pertemuan. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Sebelum masuk ke terakhir tuh ketentuan maf'ul mutlak. Padahal tadi sudah ya ketentuan itu. Kalau tidak ada 4 yang disodorkan oleh Ustaz Aceng ketentuan maf'ul mutlak. Pertama, maf'ul mutlak harus selalu menggunakan masdar, stabiloan masdar. Jadi kudu masdar. Berarti masdar itu terbayang oleh kita satu maf'ul mutlak yang ini. Kedua maf'ul apa? Mundur lagi. Fihma dorob itu mah. Li ajli. Berarti ada kemungkinan si masdar ini dia maf'ul li ajli atau maf'ul mutlak. Kalau maf'ul mutlak gampang, si masdarnya diambil dari fi'il dia. Kalau maf'ul li ajli mah tidak, pekerjaan hati saja. Itu yang pertama. Tetapi tidak setiap masdar menjadi maf'ul mutlak. Tadi ya bisa menjadi maf'ul li ajli. Kedua, maf'ul mutlak harus selalu mansub. Tabri stabilo harus selalu mansub. Harus ini ya. Kalau dia tidak mansub bukan. Sedangkan masdar tergantung kedudukan. Contohnya dorban apa artinya? Dorban pukulan. Ad-dorbu pukulan itu apa ya bahasa ini? Menyakitkan. Ad-dorbu mulimun dari alama. Mulimun pukulan itu menyakitkan. Nah, itu bukan. Karena tidak harus mansub. Barusan ad-dorbu jadi mubtada. Ketiga, jika maf'ul mutlak yang berfungsi sebagai pengeras arti ditambah sifat garis miring naat. Tulis garis miring naat. Maksud sifatnya naat atau diidofahkan. Sekali lagi, jika maf'ul mutlak yang berfungsi sebagai pengeras arti li takkid ditambah naat atau diidofahkan ke isim yang lain, maka status berubah. Bukan li takkid tapi li nau' macam. Seperti tadi ya. Li nau' jenis. Darabtu dorban syadidan. Darabtu dorban syadidan. Nah, itu kan dinaatkan. Kalau dinaatkan berarti bukan lagi pengeras arti, bukan li takkid. Tapi li nau. Nah, yang ini. Kalau li takkid ini kan darabtu dorban. Kalau mau nau cukup tambahkan naat. Darabtu dorban tambahkan syadidan. Nah, berarti yang syadidan ini yang awalnya dia penguat berubah karena ada syadidan, maka dia sebagai nau jenis pukulannya keras. Jenis pukulannya keras. Makanya tinggal ditambah itu. Dorban syadidan. Terakhir, untuk membuat maf'ul mutlak li adadihi sesuaikan wazan fa'latan. Yang ini fa'latan. Nah, yang ini.
qira'atan, qira'atan, katbatan. Nah, gitulah. Wazan fa'latan. Jadi kalau li'adadihi itu, li'adadihi dengan wazan fa'latan. Contoh di bawah dorobtu dorbatan li'adadihi. Dorobtu dorban taukid ya. Kalau dorobtu dorban syadidan nau'ihi. Alhamdulillah dah beres ya. Latihan. Nah ini di ini lagi ya. Dikerjakan. Ingat kerjakannya satu-satu, jangan breg sekaligus ya. Satu sing sabar, satu dulu beres, satu beres. Tong sekaligus 10. Satu saja, potokkan ya. Tulis, potokkan gitu. Satu-satu. Itu sampai nanti hari Jumat. Saya nomor 1, saya faham, betul-betul faham. Takkid, adad nau. Takkid. Berkatalah dengan perkataan yang baik. Nau. Nomor 3. Saya sujud 2 kali sujud. Adad. Saya duduk seperti duduknya ulama. Nau. Saya berdiri seperti berdirinya tentara. Nau. Saya minum betul-betul minum. Takkid. Saya minum 1 kali tegukan. Tegukan teh minum ya. Minum. Tong naraskan ai tegukan naon itu. Terus saya minum, ambil dari kata itu. Saya minum dengan minum yang banyak. Nau, saya makan 5 kali suap. Suap gunakan makan saja. Saya memukul dengan pukulan yang sangat keras. Nau. Wah, itu ya. Silakan ya. Silakan. Baik, sebelum dipungkas ada pembahasan Ustaz Aceng membagi masdar. Masdar lafzi dan masdar maknawi. Kalau lafzi itu lafad, masdar yang sama lafad masdar dan lafad fiilnya. Jalastu julusan, qumtu qiyaman, itu lafadnya. Jalasa artinya duduk, koma qumtu artinya berdiri, koma itu berdiri. Yang kedua maknawi. Nah, kalau maknawi masdar yang lafad masdar dan lafad fiilnya beda, tapi maknanya sama. Kan yang di atas jalastu julusan, jelas ya. Sekarang di bawah jalastu qu'udan. Ari qu'ada artinya apa? Duduk. Jalasa. Nah, boleh seperti ini. Jalastu qu'udan. Qu'udan sebagai apa? Maf'ul mutlak, karena diambil dari fiil itu. Tapi kenapa tidak menggunakan qa'ada? Sama, jalasa dengan qa'ada itu sama, walaupun dalam prakteknya beda. Qumtu qiyaman, qiyaman dari koma, sedangkan di sini qumtu wukufan. Waqafa itu berdiri, diambil dari bukan diambil, tidak diambil, tapi dari segi makna sama. Dalam menggunakan masdar sebagai maf'ul mutlak, terkadang dengan menggunakan lafad yang sama dengan lafad fiilnya, terkadang menggunakan lafad beda lafad, tapi maknanya juga sama. Seperti yang barusan, ada masdar lafdi, ada masdar maknawi. Lafdi lafadnya sama, maknawi lafad beda tapi makna yang sama. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, kita cukupkan sampai di sini. Untuk pertemuan berikutnya maf'ul ma'ah. Nah, ini jarang lah maf'ul ma'ah ya. Lewat juga tidak apa-apa. Kita cukupkan sampai di sini. Istirahat dulu ya. Kita siap-siap untuk masuk ke sorob. Istirahat 10 menit. Alhamdulillah.